Halo Leo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Sidra 7 Tarot. Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang apakah kalian pada akhirnya akan bersatu. Ya. Mari kita cek di kartu ini pembacaan umum ya. Banyak energi yang saya tangkap di sini. Bukan hanya energi satu orang aja, jadi tolong disesuaikan ya. Ini tidak terpaku pada gender, bisa laki-laki, bisa perempuan yang mengalami ini ya. Jika kalian ingin dibacakan secara pribadi atau konsultasi pribadi ya, itu berbiaya. Silahkan kirim foto, nama zodiak, nama, usia, agama, tempat tinggal, dan pekerjaan ya. Biar saya bisa membaca aura kalian. Untuk kalian yang sulit banget move on sama orang yang sudah mengkhianati, silakan ya. Untuk kalian yang ingin buka aura ya, ingin buka aura rezeki, buka aura jodoh ya, ingin move on, ingin membersihkan energi black magic, ingin membersihkan energi negatif, atau kalian punya penyakit yang tidak bisa dideteksi oleh ilmu medis, silakan kontak saya. Siapa tahu saya bisa membantu, karena saya sudah sekitar 3 tahun ya, selama channel saya berjalan ini, saya sudah menangani banyak orang ya, dari di seluruh Asia, Indonesia ya, Malaysia, Thailand, Singapura, Taiwan, dan Hong Kong, dalam pengobatan dari jarak jauh ya. Jika ingin personal reading ya, konsultasi berbiaya ya, silakan kontak saya, nggak usah sungkan ya. Apakah pada akhirnya kalian akan bersatu? Oke. Saya mulai di sini. Sepertinya pasangan kalian ini berada dalam dua pilihan. Dia sudah memilih kamu namun masih terhalang gitu. Jadi hubungan kalian sekarang ini lagi on off ya. Dia berusaha mendekatkan diri, meminta petunjuk kepada ilahi, dan dia sudah punya niat untuk kembali gitu ya. Saat ini dia sedang mempertimbangkan ya. Dia cukup stres juga ya saat ini. Memang dia lagi sensi banget. Jika kamu ajak komunikasi ya, ajak bicara, dia malah mudah tersinggung dan dia malah narik diri gitu. Jika kamu mempertanyakan soal keseriusan hubungan atau komitmen, dia malah kabur. Kenapa demikian? Karena dia masih banyak pikiran, masih ingin memikirkan dulu gitu sebelum mengambil keputusan. Namun saya melihat di sini, sepertinya ketika dia mengambil keputusan nanti ya, dia sudah punya rencana untuk membangun hubungan ini ya. Jadi dia narik diri itu sebenarnya untuk membulatkan tekadnya dulu, supaya ketika dia sudah mengungkapkan ya keinginan dia untuk bersatu dengan kamu, dia tuh udah mantap gitu, udah kuat dalam segala sisi finansial, mental gitu ya. Dia ingin hubungan kalian tuh memang benar-benar dibangun dengan kekuatan finansial, kekuatan mental gitu ya, yang udah benar-benar siap dari segala sisi. Kamu ngerti kan, dalam mental ya, dia memikirkan kedepannya ya. Jadi orang ini sepertinya orang yang berpikir dulu sebelum mengambil keputusan. Jadi dia, karena dia maunya tuh
ini untuk masa depan yang panjang gitu, bukan cuma sesaat doang ya. Jadi dia sedang berpikir keras untuk menentukan pilihan, tapi sebelumnya dia menganalisa dulu ya kapan waktu yang tepat. Nih, dia mantapkan dulu finansialnya, kemudian dia akan mengambil keputusan ya. Saat ini memang dia sedang berada dalam beban gitu, beban tentang masalah keuangan. Tapi saya melihat dalam waktu dekat akan ada rezeki yang datang ya, dan ini akan menguatkan dia untuk memberikan komitmen dengan kamu ya. Beberapa dari kalian ini berdiri dengan orang yang lebih muda ya, dan mungkin beberapa dari kalian merasa enggak terbebani gitu, hubungan ini mau dibawa kemana gitu. Sementara dalam finansial kamu terus yang membantu dia, tapi dia belum berani mengambil keputusan untuk berkomitmen. Gimana ini? Oke, beberapa dari kalian ya, ada yang masih terhalang cinta kalian saling mencintai, tapi ada yang terhalang oleh orang tua gitu ya. Ada sedikit hambatan ya dari faktor keluarga atau orang tua ya. Bukannya mereka nggak setuju, mereka setuju, cuman belum waktunya ya. Mungkin beberapa dari kalian lagi meniti karir ya, masih kuliah ya, masih ingin fokus ke pendidikan yang lebih tinggi gitu ya. Ada yang masih meniti karir ya. Ada juga yang mungkin bagi orang tua kalian itu kalian tuh sebenarnya masih belum siap gitu. Mereka belum siap melepaskan kamu. Ini bisa vice versa ya, atau dia ya, kamu atau dia, untuk masuk ke jenjang pernikahan. Mereka masih mengontrol gitu, kamu atau dia ini ya. Bisa vice versa karena usia gitu. Beberapa dari kalian terlibat dalam cinta segitiga ya. Jadi ya, terlibat dalam cinta segitiga ya. Ada yang cinta terlarang ya, karena dia beberapa dari kalian ini kalian berdiri dengan orang yang sudah menikah ya, atau dia belum selesai dalam hubungan dia dengan seseorang yang sebelum kamu ya. Dia sedang dia berpikir ya, mengambil keputusan yang bijaksana supaya tidak tersakiti kedua belah pihak ya. Maka dia memikirkan dulu sebelum mengambil keputusan, intinya gitu ya. Makanya hubungan kalian ini agak lambat ya, beberapa dari kalian. Tetapi ketika dia udah siap, nantinya dia akan melakukan gerakan tiba-tiba gitu ya, untuk bahkan melamar kamu gitu. Saat ini beberapa dari kalian mungkin dia sedang fokus dalam pekerjaan dia ya, karir dia ya, mantapkan dulu finansial dia ya. Karena yang menghambat saat ini beberapa dari kalian bukan hanya faktor orang tua, bukan hanya faktor dari orang ketiga, tapi ada faktor keuangan, kesulitan keuangan. Nampaknya di sini saya melihat sudah ada niat tekad yang bulat dia kepada kamu, namun dia masih terstagnan dengan masalah finansial. Apalagi kalau kalian yang berada dalam cinta segitiga, saya melihat di sini dia masih menimbang-nimbang ya.
mana yang akan dia pilih gitu. Ketika dia memilih, dia sudah harus siap gitu secara mental dan finansial ya. Tetapi karena di sini ada Three of Wands, maka saya melihat ada kabar baik untuk kamu ya. Dan ini ada Ace of Swords, jadi dia udah punya tekad untuk kamu ya, untuk bersatu dengan kamu ya. Dia sadar ya, udah beberapa kali kamu mempertanyakan hubungan kalian ya, tapi jawabannya hanya mengecewakan terus. Dan saat ini ya ini jawabannya ada di sini ya. Pada akhirnya kalian memang akan bersatu ya. Saat ini ya kalian disarankan ya mendapat pesan dari semesta bahwa kalian cobalah untuk tetap berdoa dan berpasrah kepada ilahi ya, untuk ya kedepannya. Ini adalah apa ya, masalah gitu ya, cobaan, ujian. Sebelum kalian bersatu, kalian tuh harus mendapat cobaan dulu ya, menyelesaikan hal-hal yang menjadi penghambat itu ya, dibersihkan dulu, dituntaskan dulu gitu ya, baru kalian akan masuk ke fase hubungan yang baru lagi gitu. Nih kan, beberapa dari kalian saya melihat hubungan kalian sedang down ya, sedang kacau, sedang break. Tapi sekitar 3 hari lagi atau 3 minggu lagi sudah ada perbaikannya atau pemulihan hubungannya, penyatuan kembali. Nih ada rekonsiliasi. Beberapa dari kalian tuh kayak merasa udah capek ya. Hubungan ini tuh terlalu banyak hambatan, sehingga kalian merasa aduh, ini kayaknya sudah nggak sesuai hati. Sepertinya pasangan kalian ini agak cuek gitu, terlalu cuek, terlalu keras dengan pendiriannya ya. Tapi ini lagi, saya melihat di sini dia merenungi masa-masa indah kalian bersama dulunya ya, dari awal kalian ketemu sampai kalian mulai jatuh cinta ya. Kemudian banyak kebaikan-kebaikan yang kamu berikan yang tidak bisa dilupakan ya, tidak bisa dilepaskan begitu aja. Mau nggak mau ya, walaupun beberapa dari kalian ini ada kesalahan-kesalahan yang dia tidak bisa terima ya, dan dia berkeras hati ya di sini bahwa ini nggak bisa nih, aku nggak bisa tolerir lagi sikap kamu seperti ini. Tapi kemudian dia mengingat lagi kebaikan-kebaikan kamu yang tidak bisa didapatkan dari seseorang yang lain gitu. Sepertinya ada seseorang yang disembunyikan yang dia rasa atau dia berharap, dia yakin bahwa masih ada yang lebih baik dari kamu ya. Atau saya melihat sini ada orang masa lalu yang mengusik hubungan kalian, sehingga dia sendiri bingung mau milih kamu ataukah kayak orang ini tuh trauma ya. Sebenarnya dia punya masa lalu yang toksik ya, dia trauma dengan masa lalu. Oleh sebab itu dia melihat kamu, kalau kamu ada salah gitu ya, dia bandingkan kamu dengan, dia samain kamu dengan orang lama, mantannya. Jangan-jangan dia seperti yang lama lagi deh. Aduh, kalau kayak gitu mendingan aku tinggalin aja gitu. Lebih baik aku cari yang lain aja gitu. Di luar sana pasti masih ada yang lebih baik. Ya. Tapi kata hatinya ya, ini adalah logika dia. Logika dia menolak kamu karena dia melihat ada beberapa hal yang tidak bisa diharapkan dari kamu. Beberapa hal yang kamu lakukan itu
nggak bisa dia terima gitu kesalahan-kesalahan kamu, ya. Tapi hati dan perasaan dia tetap tertuju di kamu. Nah, akhirnya dia kalah gitu, ya. Dia kalah, ya. Dia kalah dengan logika kecilnya itu. Dia berpikir bahwa ya dia berpikir hanya menggunakan logika saja, ya. Dia tidak pakai hati dan perasaan. Tapi kembali lagi kata hati ya nggak bisa dibohongi gitu ya. Walaupun otaknya menolak, tapi hatinya sangat kuat ke kamu. Saya mulai di sini. Pada akhirnya dia akan mengejar kamu kembali, ya. Akhirnya yang tadinya dia hatinya berlawanan dengan otaknya, ya. Argumen antara dia dengan otak dia sendiri, ya. Hatinya dengan otaknya berargumen gitu. Perasaan gitu ya. Dan logikanya berargumen, ya. Dan sempat dia merasa kehilangan kamu, dia takut gitu, ya. Sempat dia merasa bahwa aduh, kalau aku kayak gini terus nggak cepat mengambil keputusan untuk kembali dengan kamu, bahaya juga kalau kamu terkoneksi dengan orang ketiga, ya. Atau beberapa dari kalian dia mencurigai kamu ada orang ketiga, ada menyembunyikan orang ketiga. Jadi dia ingin datang tapi kayak dia ragu gitu, jangan-jangan kamu punya orang ketiga, atau jangan-jangan kamu punya simpanan gitu, atau kamu belum selesai dalam hubungan kamu di masa lalu, ya. Dia bingung di sini. Sebenarnya dia hati ke kamu, ya, hatinya ke kamu, cuman dia kayak ragu, ya, bertanya-tanya, dia negatif thinking, dia curiga, dia cemburu, ya, dan dia takut akan merasakan hal yang sama seperti masa lalunya, sakit hati gitu, dikecewain, dihianati, itu dia sangat takut. Makanya lebih baik dia mundur dulu deh, dia bilang gitu, ya. Tapi jika kamunya bersih dari orang-orang ketiga, dia tetap akan maju gitu, ya. Dia memang merasa sangat bahagia dengan kamu, tapi dia orang yang kayak gimana ya, teliti banget. Dia takut gitu, kayak apa ya, belajar dari pengalaman. Makanya dia walaupun si cinta apapun, si bahagia apapun dia di sisi kamu, ya, bersama kamu, dia tetap merasa kayak harus menjaga jarak gitu, harus menjaga batas, ya. Dia ya ini, ya, kata hatinya berlawanan dengan otak dia, pemikiran dia, logikanya, ya. Tapi sesungguhnya, ya, dia berharap bahwa kamu, ya, dia merasa bahwa kamu adalah bintang-bintangnya, kamu adalah harapannya yang dicari selama ini, dan dia sangat berharap bisa bersatu dengan kamu ini. Cuman dia terblok aja, ya. Dia terblok aja dengan trauma masa lalu, ya. Dan beberapa dari kalian ini ada pengaruh magic, ya. Ini ada the magician, ada pengaruh magic dari orang masa lalunya yang memblok dia, sehingga dia tuh kayak energinya maju mundur. Terkadang gairah banget sama kamu, tapi terkadang juga dia datar, kemudian ngilang gitu. Makanya kalian ngerasa tuh hubungan ini kok nggak jelas sih, kayak on off gitu. Ini tuh pengaruh magic dari orang lama, bisa dari pihak kamu, mantan kamu, ataupun mantan dia, bisa jadi di situ, karena ada magic di sini, ya. Dan dia tuh orangnya yang alergi banget sama
sesuatu yang ditutup-tutupi gitu. Maksudnya gini, mungkin ada hal yang tidak kamu terbuka sama dia, kamu kurang terbuka, makanya ini yang dia nggak suka gitu ya. Apa kamu menutupi sesuatu, kamu kurang terbuka? Apakah kamu masih terkoneksi dengan orang masa lalu? Ya Leo, sepertinya ada yang kamu kurang terbuka ke dia. Sepertinya kamu juga berdiri dengan orang yang punya insting tinggi, ya, spiritual tinggi, ya. Dia bisa membaca kamu, dia bisa merasakan, dia sangat peka gitu, sensitif banget dia, ya. Dia akan mendapat petunjuk. Ada yang memiliki apa ya, kebatinan gitu ya, dia kayak apa ya, ilmu jiwa gitu ya. Mungkin orang ini seorang psikolog ya, atau orang yang punya insting tinggi gitu ya, kayak beberapa dari kalian sampai indigo gitu ya. Dia punya feeling yang sangat tajam sehingga dia bisa mengetahui apa yang kamu sembunyikan. Makanya di sini dia bimbang, berada di antara dua pilihan, antara mau mundur dari kamu atau maju. Dia belum bisa ngambil keputusan bahwa ya kamu adalah orang yang tepat. Karena kalau sejujurnya ya, saya bilang, saya lihat di sini, dia ingin bersatu sekali dengan kamu. Jika kamu terbuka seperti yang dilakukan gitu, jujur, apa adanya gitu. Tapi kalau kamu menyembunyikan sesuatu, dia akan menarik diri gitu. Bahkan lebih baik dia mundur alon-alon sampai nihil, sampai hilang sama sekali, daripada dia maju dengan orang yang menutup-nutupi sesuatu. Ya, energinya bimbang ya. Bisa jadi energi kalian berdua bisa vice versa ini ya. Mungkin kamu ada pengaruh magic dari orang ketiga saat ini, atau orang lama, mantan kamu. Coba bersihin diri dulu kamu deh ya. Bersihin energi kamu dulu deh ya, karena orang masa lalu ini sengaja memagic kamu ya, atau mungkin dulunya kamu pernah di magic ya. Orang lama itu pernah menginginkan kamu seutuhnya, tidak dia ingin memiliki kamu. Jadi dia memagic kamu supaya nggak lepas. Ternyata kamu lepas dengan dia, dan energi magic itu masih melekat di diri kamu. Nah ini, kalau kamu nggak bersihkan, maka aura kamu tuh terlihat gelap. Jadi kalau kamu berdealing dengan siapapun, orang ini akan kabur perlahan-lahan, meninggalkanmu. Ya. Atau kalau kamu menikah dengan orang itu, kamu nggak bahagia. Karena energi kamu ini selalu, apa ya, energi negatif yang ada dalam diri kamu ini mengusik pikiran kamu, dan aura kamu yang terpancar itu membuat pasangan kamu tuh bosan. Bosan kepada kamu, dan apa ya, nggak gairah sama kamu ya. Kalau saya lihat ini, kalau vice versa ya, atau terbolak-balik, artinya berarti dia juga di magic oleh orang masa lalu dia. Atau bisa jadi orang baru yang menyukai dia saat ini, tapi dia menolak, dia memilih kamu. Sementara dia harus berlawanan dengan magic itu, energi magic itu. Jadi dia berada di tengah-tengah. Dia sendiri heran loh,
kenapa sih tiba-tiba saya kayak gini, kayak mati rasa, udah nggak gairah lagi sama kamu. Dia sendiri heran ya. Kalau kamu pasangan kamu bertanya gak atau pernah membahas itu, tentang hal itu, tentang pertanyaan-pertanyaan itu ya, bahwa kenapa sih saya kok tiba-tiba ngerasa udah nggak sayang lagi sama, kayak bukan nggak sayang, kayak ngerasa kamu tuh lain, atau ngerasa udah nggak ada rasa kepada kamu, atau kenapa sih saya udah nggak bersemangat gitu ya. Kalau dia membahas tentang itu, berarti dia memang terpengaruh oleh black magic, orang masa lalu atau orang masa kini yang menyukai dia. Orang ini tujuannya menghancurkan hubungan kalian karena mereka ingin memiliki dia gitu ya. Atau bisa jadi mereka nggak rela kalau dia bahagia dengan kamu. Kalau ini energi orang lama, berarti dia nggak rela orang lama ini nggak rela dia bahagia dengan kamu, bersatu dengan kamu. Kalau ini energi orang baru yang menyukai dia saat ini, berarti orang ini ingin membuat dia nggak mati rasa sama kamu, supaya dia bisa dimiliki oleh orang baru ini ya. Ada kekuatan magic yang membuat dia bimbang sendiri ya. Jadi kalau kamu sayang sama dia, coba ajak dia bicara ya, dan coba kamu ajak dia untuk membersihkan energi dulu gitu. Orang kalau mau menikah tuh ya, kadang orang nggak terpikir sampai ke situ, padahal sebelum menikah itu kan pastinya mereka pernah pacaran ya. Apalagi mereka yang udah duda, udah jandes ya, mereka pasti punya mereka kan baru melepaskan orang lama gitu ya. Mereka sudah melepaskan orang lama, otomatis ya energi mereka tuh masih melekat orang lama di diri mereka gitu. Seenggaknya walaupun bukan energi magic, tetapi masa lalu yang menyakitkan itu masih ada di diri mereka. Itu yang disebut trauma. Maka harus ada pembersihan energi dulu, supaya ketika mereka masuk ke rumah tangga ya, mereka tuh udah nggak membawa-bawa lagi trauma masa lalu yang ya udahlah. Kalau trauma itu mereka hanya jadikan pelajaran ya, nggak dijadikan satu hal yang menakutkan ya. Kalau mereka jadikan itu hal yang menakutkan, maka ini akan sangat mengganggu hubungan kalian, karena salah dikit dia sudah mengingat masa lalu lagi, dan itu akan sangat rentan dengan perceraian. Efeknya ke situ pastinya ya. Apalagi kalau di masa lalu ya pasangannya pernah memagic dia untuk bisa langgeng hubungan, ternyata mereka pakai magic itu di orang yang salah. Akhirnya ada melekat aura-aura jahatnya di diri mereka yang belum jika tidak dibersihkan, mereka masuk ke rumah tangga baru itu kayak mereka tetap toksik gitu. Jadi rentan sekali dengan argumen ya, pertengkaran ya, kecurigaan ya, negative thinking ya. Jadi pokoknya sebelum kalian mau merencanakan pernikahan, harus bersihkan diri dulu ya. Kedua belah pihak harus ya, kamu dan dia harus membersihkan energi dulu, supaya kalian masuk ke energi yang baru, energi yang benar-benar positif dua-duanya gitu ya. Jadi yang ada cuman energi kalian berdua yang baru, bukan tidak terbawa lagi dengan energi orang-orang lama gitu. Kalaupun ya kalian trauma ya, itu hanya yang kalian bawa hanyalah dijadikan pelajaran aja, supaya kedepannya kalian punya gambaran-gambaran gitu ya, ketika menghadapi hubungan baru atau pernikahan ya, kalian sudah punya pengalaman untuk menyelesaikan masalah itu aja. Tapi kalau
kalian gak membersihkan energi kalian, maka yang terjadi adalah ketika terjadi masalah dalam rumah tangga atau dalam hubungan, kalian menyamakan, mengsama-samakan dengan orang lama. Itu makanya ada tuh lagu, tidak semua laki-laki gitu, tidak semua ya, tidak semua orang tuh sama. Jadi jangan disama-samakan, kecuali dijadikan pelajaran dan memandang kesalahan dia dengan menyelesaikan dengan cara yang cara yang lebih cerdas gitu. Jadi kalau kamu punya jadikan masa lalu itu adalah traumatik, kamu itu adalah pelajaran, berarti kamu sudah tahu dong, oh dulu saya cara menyelesaikan masalah ketika saya menghadapi masalah yang sama seperti ini, saya menyelesaikannya dengan cara berargumen. Berarti sekarang saya nggak bisa gitu dong, karena saya sudah tahu efeknya malah nggak ada solusi, nggak ada penyelesaian. Nah berarti yang sekarang saya harus selesaikan masalah bukan dengan cara itu lagi, saya harus menyelesaikan dengan cara yang lebih mudah gitu, yang dengan cara yang lain gitu, cara yang positif, cara yang lebih cara yang lebih baik daripada yang kemarin. Misalnya udah deh nggak perlu berargumen, gimana kalau saya membujuk, merayu, berkata-kata yang manis, bersahabat dengan pasangan saya supaya dia mau terbuka tentang apa mau dia sebenarnya gitu, bertanya apa sih mau kamu sebenarnya. Jadi kalian kayak ada diskusi gitu ya, kompromi gitu ya, tukar pikiran gitu. Itu namanya bersahabat dengan kekasih. Jadi kekasih itu jangan cuman dituntut dia harus menjadi seperti yang kita inginkan, tapi cobalah untuk bersahabat dengan dia supaya dia merasa punya orang di rumah ya, atau kalau kalian sudah menikah ya, yang dia temukan di rumah itu adalah sahabatnya. Jadi dia nggak lari ke tempat lain untuk curhat. Tempat curhatnya adalah kamu sendiri. Jadilah pelengkap gitu. Kita kan untuk bersatu itu kan saling melengkapi. Berarti kita harus menjadi, ini laki-laki maupun perempuan harus sama ya. Jadilah pelengkap. Jadi jadilah saudaranya, jadilah temannya, jadilah temannya di saat kalian jalan-jalan ya, ajaklah dia jalan-jalan ya, tamasya ya, berlibur, ketawa bareng, bercanda gitu ya. Jadilah sahabatnya ketika curhat, kalian saling curhat gitu ya. Jadilah saudaranya ketika dia dalam kesulitan, kesusahan, membutuhkan bantuan, membutuhkan solusi, membutuhkan nasihat ya gitu. Itu baru kalian lengkap gitu. Jadi dia nggak akan lari ke saudaranya untuk curhat, untuk meminta pendapat. Kalau kalian sudah bisa jadi semuanya, jadi teman, jadi sahabat, jadi saudara ya, jadi kekasih, maka lengkaplah ya. Itu adalah hubungan yang dewasa ya, hubungan yang mengarah pada hubungan yang penuh dengan cinta damai ya. Kedamaian ya. Jadi pertama-tama yaitu kita bersahabat dengan pasangan kita ya. Jadi jangan menunggu dia bersahabat dengan kamu tapi kamu lakukan persahabatan dengan dia. Mulailah persahabatan dengan dia. Dari sini ada Wheel of Fortune ya. Sepertinya ini adalah jodoh kalian ya. Jika yang kalian fokuskan saat ini adalah dia, maka dia adalah jodoh kalian. Ini adalah kartu keberuntungan, kartu takdir, nasib baik ya. Orang ini punya ciri-ciri mandiri, independen, berjiwa pemimpin. Dia bisa mengatur dirinya sendiri, menghandle dirinya sendiri ya. Dan dia adalah orang yang bijaksana. Dia bisa menasihati orang ya. Jadi jangan sungkan untuk meminta pendapatnya ya.
Dia akan cuek kalau kamu nggak bertanya. Kalau kamu cuek, dia sangat cuek, dia lebih cuek. Dia juga orang yang mandiri, dia bisa menghasilkan uang sendiri. Jika kamu bersatu dengan orang ini, kamu sangat beruntung ya. Karena Wheel of Fortune adalah kartu keberuntungan. Dan juga ketemu dengan King of Pentacles, seorang king, raja. Ya. Berarti dia memiliki power yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain yang belum tentu kamu temukan lagi gitu. Orang seperti ini. Ya. Karena lengkap sudah ini. Wheel of Fortune, King of Pentacles, ada The Hierophant, ada Ace of Wands. Jadi ini adalah harapan kamu. Dialah orang yang kamu harapkan. Ya, dia memiliki apapun yang kamu inginkan di sini. Saya melihat kamu juga merasa beruntung memiliki dia ya. Kamu juga nggak bisa melepaskan dia. Kekuatan finansial dia, kerezekian dia. Dan sepertinya kalian berdua cocok satu sisi. Dalam finansial tuh kalian saling mendukung. Energi kamu mendukung dia, kerezekian dia. Energi dia mendukung kerezekian kamu. Ya, ada sesuatu yang dalam hal finansial mungkin dia agak perhitungan. Ya, dia orangnya sangat fokus ke keuangan. Dia mudah banget mendapatkan rezeki ya, orangnya punya apa ya, lancar, rezekinya tuh lancar banget, tapi dia perhitungan. Jadi hati-hati, kamu jangan main-main soal keuangan dengan dia. Ini orang sangat perhitungan. Dia kalau udah kerja, dia gila kerja ini. Fokus banget dia kalau kerja. Ya. Dan keuangan dia tuh dia sangat teliti. Dia mencari orang yang bisa dipercaya. Gitu. Dalam hal keuangan dia suka orang yang jujur. Makanya dia nggak suka kalau kamu menutupi sesuatu. Gitu ya. Ya dia merasa kamu, beberapa dari kalian aja ini ya, dia merasa kurangnya ada saling memberi dan menerima. Mungkin dia suka memberi tapi kamunya kurang memberi. Ini bisa vice versa. Mungkin kamu yang banyak memberi tetapi dia kurang memberi. Karena dia agak perhitungan juga. Tapi rasa diri deh kalau kamu yang kurang memberi. Ya. Mungkin kalau dia laki-laki ya udah kamu nggak perlu memberikan dia uang. Gitu ya, memfasilitaskan dia, tapi setidaknya kalau dia memfasilitaskan kamu, berarti apa yang harus wajib kamu berikan kepada dia? Ya, pelayanan, kasih sayang, perhatian, kepedulian. Ya, cinta kalian ini ya, kamu adalah gairah dia. Dia sangat bergairah dengan kamu. Ada kemelekatan di antara kalian. Ya, beberapa dari kalian ada energi magic di sini ya. Tapi magicnya magic cinta. Beberapa dari kalian juga beberapa dari kalian dia menangkap, dia melihat orang ini punya intuisi tinggi ya. Dia menangkap kamu itu punya sikap yang kurang memberi. Ya, dia sangat teliti. Dia melihat kamu tuh mungkin kurang memberi. Sementara dia yang harus memberi terus. Ya. Itu yang harus kamu perbaiki ya. Atau ini vice versa, jangan tersinggung. Dan the devil di sini ada energi magic. Ya. Mungkin di diri kamu tuh masih melekat energi magic orang masa lalu yang membuat dia tuh kayak merasa hubungan kalian tuh terblok oleh energi magic itu, sehingga kadang-kadang dia tuh lari dari kamu, kadang-kadang dia suka nggak respect atau menarik diri dari kamu karena dia sangat instingnya sangat tajam ya. Dia melihat aura kamu sangat gelap ya. Orang ini bisa mendeteksi
apa ya, energi-energi gitu, segala energi-energi positif, energi negatif ya, atau vice versa ya, bisa vice versa di sini. Dengan kamu dia bergairah, dengan kamu dia bergelora, tapi kadang-kadang dia suka, kadang-kadang dia seperti mati rasa, energinya nggak, kayak dia nggak sanggup gitu melawan energi negatif ini yang ada dalam diri kamu. Dia sering negatif thinking karena memang ada energi negatif di dalam diri kamu apa gitu. Beberapa dari kalian ini ya, kalau saya lihat sih kebanyakan laki-laki ya yang memiliki energi yang negatif. Beberapa dari kalian aja ya memiliki energi negatif karena mungkin sifat kalian agak kasar ya, agak jutek ya, atau agak egois ya, ada yang manipulatif juga, makanya dia sering narik diri. Kalau kamu berdiri dengan orang yang intuisinya tajam, dia sangat peka dengan energi kalian. Dia melihat kamu kurang memberi, agak keras dalam finansial. Dia melihat kamu agak egois, agak kasar. Jadi dia ketakutan di sini karena dia punya trauma masa lalu yang cukup membuatnya drop gitu ya, sakit gitu ya. Dia melihat, dia bisa mendeteksi jika kamu ada sesuatu yang kamu sembunyikan, jika kamu bertopeng, kamu membohongi dia mengetahui itu semua ya. Jadi hubungan kalian adalah hubungan takdir. Dia bisa berubah seketika. Jika dia melihat kamu tidak ada perubahan, maka dialah yang akan berubah bisa jadi cuek sama kamu dan meninggalkan kamu, atau menarik diri selamanya dari kamu ya, dan berpasrah kepada Tuhan. Kalau memang jodoh, maka kamu harus memperbaiki diri dulu kamu ya, diri kamu dulu ya. Kamu harus melepaskan energi-energi negatif tadi, itu sifat-sifat negatif kamu juga. Dia orangnya pasrah-pasrah aja sih. Kalau kamunya bisa berubah menjadi diri yang lebih baik, mau inisiatif untuk merubah diri menjadi diri yang lebih baik seperti yang dia inginkan, maka dia akan menerima kamu, bahkan menikah dengan kamu, bersatu denganmu ya, karena dia hanya akan dia tahu ya orang yang seperti apa yang bisa. Orang ini tuh, kalau orang yang punya intuisi tinggi ya, mereka tahu jodoh mereka tuh seperti apa, karena mereka rajin-rajin sering bercermin diri, memperbaiki diri. Jadi seperti ya kata orang ya, seperti kata pepatah ya, bukan kata pepatah tapi ini dalam Al-Quran aja kan tertulis bahwa jodoh kita tuh berasal dari tulang rusuk kita sendiri. Maka dia tahu harusnya jodoh saya seperti apa, bagaimana jodoh saya adalah diri saya sendiri gitu. Maka dia orang yang rajin memperbaiki diri, introspeksi. Jadi jika dia melihat kamu nggak ada perubahan, maka dia tahu bahwa kamu bukan jodohnya. Jadi dia lebih baik pasrah aja kepada Ilahi. Jika kamu adalah takdirnya, maka kamu pasti akan berubah. Itu aja yang dia pikirkan saat ini, sehingga dia nggak mau memaksakan gitu ya. Itu sebabnya dia sering on off dari kamu. Beberapa dari kalian mungkin sering saling stalking, saling blokir, tapi habis buka lagi komunikasi ya. Sebenarnya di sini kamu sangat beberapa dari kalian ini sangat mencintai dia. Dia juga mencintai kamu. Dia menyukai sikap kamu ya, yang memanjakan dia, kedewasaan kamu. Dia merasa spesial diperlakukan kamu, tapi ada beberapa hal yang dia nggak suka gitu. Ini yang membuat dia sedih. Kenapa sih harus ada sifat kamu yang nggak baik di antara sifat-sifat kamu yang baik, sikap-sikap kamu yang baik ya. Orang ini pemikir keras, dia berpikir itu bukan hanya untuk hari ini aja, tapi untuk kedepannya gitu. Dia sangat hati-hati karena orang ini sepertinya sudah punya pengalaman
yang buruk yang sudah dijadikan pelajaran banget, sehingga jika dia orang yang apa ya, adil dalam berpikir, bijaksana, adil dalam memberi, seimbang ya, dia berusaha untuk seimbang, memberikan yang terbaik, dan dia juga orang yang tegas. Dia melihat banyak hal yang harus dia nilai dulu dari kamu. Ada energi Leo di sini, kalian sama-sama keras ya, karakter kalian, sifat kalian sama-sama keras ya. Ya, sifat kalian sama-sama keras, saya melihat di sini, sama-sama sabar, sama-sama penuntun. Ya, kamu terkadang menasihati dia terkadang menasihati kamu. Kalian sama-sama balance. Kalau soal nasihat menasihati, berbagi pengalaman, ya. Tapi terkadang juga suka argumen, suka konflik. Tapi kalau ditanya soal cinta, kalian sama-sama saling mencintai. Rezeki kalian juga pun mengalir bagus kalau kalian bersatu. Tapi kalian sama-sama terkadang suka masa bodoh gitu, cuek-cuekan, alah gitu, pusing amat, memang gue pikirin gitu. Nah, sifat kalian sama-sama seperti itu. Kalian ada kekuatan Pisces, Cancer, Scorpio, ada kekuatan fire sign ya, Aries, Leo, Sagittarius ya. Semua zodiak ada di sini ya. Ada Gemini, Libra ya, Aquarius ya, ada Taurus, Virgo, Capricorn. Oke. Jadi untuk saat ini hubungan kalian ini masih stagnan. Tapi kalau ditanya soal akan bersatu atau enggak, ya saya melihat di sini ada petunjuk bahwa kalian ini adalah jodoh, karena di sini ada Wheel of Fortune ya. Ini ada Wheel of Fortune, tapi hubungan kalian ini hubungan kayak apa ya, karma ya, dan hubungan takdir ya, hubungan karmik ya. Udah takdirnya gitu, harus ada hambatan dulu ya, cobaannya banyak, rintangannya banyak, halangannya banyak. Tapi jika kalian mampu untuk bersabar, kalian ya dituntun oleh alam semesta bahwa ya kalian harus kuat, harus sabar ya, harus lebih kuat, lebih sabar lagi menghadapi cobaan-cobaan dan rintangan ya, karena memang sudah kisahnya kalian berdua itu sebelum bertemu tuh harus diobrak-abrik dengan berbagai masalah dulu gitu ya. Oke. Siapapun yang kalian fokuskan, saya melihat sini ada potensi kuat ya untuk berjodoh. Namun kalian diterpa oleh berbagai hambatan dan rintangan dulu, cobaan dulu ya. Jadi tetaplah kuat, tetaplah sabar, dan tetaplah berdoa ya. Bersihkan energi kalian ya, supaya energi kalian itu tinggal yang positif aja, supaya kalian bisa memandang masalah dengan kepala dingin, menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, dan memulai kehidupan baru dengan pikiran yang positif, dengan energi baru, energi yang fresh ya, energi yang tidak terbalut lagi dengan energi-energi masa lalu yang toksik gitu ya. Oke, semoga ini cukup menggambarkan, semoga ini memotivasi kamu, semoga ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Leo.